Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, topik pembahasan dalam video ini adalah tentang uji endgame menggunakan aplikasi Excel. Uji endgame dalam penelitian kuantitatif eksperimen digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan media atau metode tertentu. Skor endgame atau nilai endgame adalah nilai yang diperoleh dari selisih antara dua kelompok data, yaitu data pretest dan post-test, seperti pada penelitian One Group Pretest Post-Test Design. Penelitian One Group Pretest Post-Test Design ini adalah penelitian eksperimen terhadap satu kelompok atau satu kelas tertentu dan tidak menggunakan kelompok atau kelas sebagai kontrol. Sehingga, untuk mengukur efektivitas penggunaan media atau metode yang diuji cobakan di kelompok atau di kelas tersebut, cukup dengan mengukur selisih antara hasil pretest post-testnya. Namun, dengan catatan, kedua kelompok data pretest dengan post-test tersebut, signifikan ada perbedaan, yang artinya, data pretest dengan post-test dimaksud, sudah melampaui, uji Pairet sampel t-test. Selain itu, uji endgame ini, dapat diterapkan juga, pada penelitian kuasi eksperimen desain. Penelitian kuasi eksperimen desain, adalah penelitian eksperimen yang menggunakan kelompok atau kelas kontrol sebagai pembanding hasil eksperimen. Pada skema desain kuasi seperti tampak pada layar, dicontohkan bahwa di kelompok atau di kelas kontrol, tidak ada perlakuan menggunakan media atau metode tertentu, atau dengan kata lain tanpa perlakuan. Perlakuan menggunakan media atau metode tertentu, hanya diterapkan pada kelas atau kelompok eksperimen. Selanjutnya, apakah bisa, di dua kelompok atau kelas tersebut, seluruhnya diberi perlakuan? Tentu saja bisa, misalkan di kelompok kontrol menggunakan metode A, dan di kelompok eksperimen menggunakan metode B. Pada kasus ini, berarti kita sedang membandingkan mana yang lebih efektif antara metode A dengan metode B. Untuk mengukur efektivitas hasil perlakuan dan hasil tanpa perlakuan, atau hasil penggunaan metode A dan hasil penggunaan metode B, pada penelitian eksperimen desain kuasi ini, terlebih dahulu, kita harus mengukur nilai gain masing-masing data, hasil pretest dan post-test di dua kelompok tersebut. Namun sebelum menggunakan endgame ini, kedua kelompok data, yaitu data pretest post-test kontrol dan pretest post-test eksperimen tersebut, pada hasil uji independen sampel t-test, sudah dinyatakan ada perbedaan signifikan. Sahabat, uji endgame dilakukan dengan menggunakan rumus gain skor ternormalisasi, yaitu gain sama dengan post-test dikurang pretest, kemudian hasilnya dibagi hasil pengurangan skor maksimum dikurangi pretest, seperti tampak pada tampilan layar ini. Bagaimana halnya jika penelitian eksperimen tersebut tidak menggunakan instrumen tes, tetapi menggunakan instrumen observasi? Apakah masih dapat menggunakan rumus gain skor tersebut? Ya, tentu saja masih bisa digunakan lur. Hanya saja, kita perlu mengganti istilah pretest post-testnya. Perlu diketahui sebelumnya, bahwa yang dimaksud pretest adalah tes awal sebelum perlakuan, sedangkan post-test adalah tes akhir setelah perlakuan. Jika kita menggunakan instrumen observasi, dalam penelitian eksperimen tersebut, kita dapat mengubah kata pretest menjadi kata observasi awal, dan kata post-test menjadi kata observasi akhir. Observasi awal dilakukan sebelum perlakuan, dan observasi akhir dilakukan setelah perlakuan. Adapun skor maksimum yang dimaksud dalam rumus tersebut adalah standar skor atau nilai tertinggi yang ditetapkan. Pada instrumen tes, standar skor maksimum yang biasa digunakan adalah angka 100, sehingga nilai hasil pretest dan post-test tertinggi atau skor maksimumnya adalah 100. Pada instrumen observasi, standar skor maksimum yang digunakan mengikuti banyaknya item indikator yang diobservasi, setelah dikalikan perolehan skor paling tinggi dalam skala pengukuran yang digunakannya. Contoh, observasi terhadap aspek perkembangan fisik motorik anak. Pada observasi ini, diumpamakan terdapat 10 item indikator yang diamati dan menggunakan skala pengukuran sebagai berikut. Jika indikator yang diamati, seluruhnya nampak berkembang sangat baik atau BSB, kita beri skor 4. Jika indikator yang diamati, seluruhnya hanya berkembang sesuai harapan atau BSH, kita beri skor 3.
Jika indikator yang diamati hanya nampak mulai berkembang atau MB, kita beri skor 2. Dan jika indikator yang diamati nampak belum berkembang atau BB, kita beri skor 1. Berdasarkan skala pengukuran yang digunakan pada observasi perkembangan fisik motorik anak ini, maka skor maksimum yang dapat digunakan dalam rumus N-gain skor tersebut adalah skor 4 dikalikan 10 yaitu 40. Jadi, pada contoh observasi terhadap aspek perkembangan fisik motorik anak tersebut, skor maksimumnya adalah 40. Di mana skor 4 adalah skor BSH, berkembang sesuai harapan, dan 10 adalah banyaknya indikator observasinya. Sahabat, selanjutnya, bagaimana pembagian kategori nilai gain, dapat kita lihat berikut ini. Jika nilai gain kurang dari 0,3, nilai gain tergolong rendah. Jika nilai gain lebih dari sama dengan 0,3 dan kurang dari sama dengan 0,7, nilai gain tergolong sedang. Dan jika nilai gain lebih dari 0,7, nilai gain tergolong tinggi. Sementara itu, tafsiran nilai gain dalam bentuk prosentase, seperti tampak pada layar. Sahabat, sekarang mari kita siapkan data, seperti tabel berikut. Perhatikan tampilan tabel Excel berikut. Tabel ini adalah tabel uji N-gain, data hasil observasi awal dan hasil observasi akhir, di kelas eksperimen. Pada tabel ini, terdapat bagian kolom kode data, langkah uji N-gain, dan hasil uji N-gain. Pada bagian yang berwarna merah, terdapat kode kolom A, B, C, hingga F. Kode A, B, C, tersebut, diperlukan sebagai patokan kode perintah penghitungan rumus. Sekarang perhatikan tabel berikut. Tampak pada layar, ada dua tabel hasil observasi di kelas eksperimen. Tabel sebelah kiri, adalah tabel hasil observasi awal. Sedangkan, tabel sebelah kanan adalah tabel hasil observasi akhir. Masing-masing pada kedua tabel tersebut, terdapat kolom jumlah. Sekarang kita copy atau salin angka pada kolom jumlah. Kita mulai dari kolom jumlah observasi awal. Selanjutnya kita pastekan ke tabel uji, pada kolom observasi awal. Berikutnya kita copy atau salin, angka pada kolom jumlah hasil observasi akhir. Kita pastekan ke tabel uji pada kolom observasi akhir. Hasil copy dan paste yang kita lakukan tadi, tampak seperti pada layar. Berikutnya, kita isi kolom skor maksimal, dengan angka 40. Kita drag ke bawah, dari nomor 1 hingga nomor 12. Sahabat, sekarang kita isi kolom E. Klik bagian atas kolom E, dan ketik sama dengan. Selanjutnya, ikuti perintah B dikurangi A. Klik angka di kolom B, beri tanda kurang atau min, dan klik angka di kolom A, kemudian tekan Enter. Hasil Enter tadi, kita drag atau tarik ke bawah, seperti pada layar. Berikutnya, kita isi kolom F, ketik tanda sama dengan, dan perhatikan perintah, kolom C dikurangi kolom A. Sekarang klik kolom C, ketik tanda kurang atau min, dan klik kolom A, lalu tekan Enter. Selanjutnya, kita drag atau tarik ke bawah angka tersebut, seperti berikut. Sahabat, langkah berikutnya, kita akan menentukan nilai N-gain pada kolom hasil uji N-gain. Ketik tanda sama dengan pada bagian atas, perhatikan perintah, kolom E dibagi kolom F. Klik angka di kolom E, ketik tanda bagi atau tanda garis miring, berikutnya klik angka di kolom F, dan tekan Enter. Selanjutnya, kita drag atau tarik ke bawah angka tersebut, seperti berikut. Nah sahabat, sekarang kita tinggal menghitung rata-rata, menentukan kategori dan prosentase rata-rata, serta tafsiran. Kita mulai dari bagian rata-rata. Klik bagian rata-rata dan ketik tanda sama dengan. Kemudian ketik kata average, klik 2 kali pilihan average yang muncul. Sekarang kita blok, angka yang akan kita ukur rata-ratanya seperti berikut. Setelah dirasa cukup sempurna blok yang kita buat, kemudian tekan Enter. Sekarang, nilai rata-rata N-gain sudah kita peroleh. Berikutnya, perhatikan tabel kategori ini. Nilai rata-rata N-gain sebesar 0,72, berada pada rentang, gain lebih besar daripada 0,7, atau 0,70, tergolong pada kategori tinggi. Selanjutnya, kita ketik pada bagian kategori rata-rata N-gain tersebut, dengan kata, tinggi. Selanjutnya, berapakah nilai prosentasenya?
Sahabat, rata-rata nilai NGen sebesar 0,72 sama artinya dengan 72/100. Dan per 100, kata lainnya adalah persen. Sehingga, prosentase rata-rata NGen tersebut adalah 72%. Kita ketik angka 72% di bagian ini. Langkah terakhir adalah membuat tafsiran. Angka 72% jika dikonsultasikan pada tabel kategori tafsiran efektivitas NGen ini, diketahui bahwa 72% berada pada rentang 56 hingga 75 dengan kategori cukup efektif. Selanjutnya, kita ketik pada bagian kotak tafsiran dengan kata cukup efektif seperti tampak pada layar. Berdasarkan perolehan hasil uji NGen pada tabel tersebut, diperoleh nilai rata-rata NGen sebesar 0,72 pada kategori gen tinggi. Media atau metode yang diuji cobakan di kelas eksperimen tersebut, 72%, cukup efektif dalam meningkatkan perkembangan fisik motorik anak. Dengan kata lain, ada pengaruh media atau metode yang diuji cobakan sebesar 72%. Pengaruh ini signifikan berdasarkan hasil uji Paired Sample Test yang dilakukan sebelumnya. Nah sahabat, demikian video tutorial uji NGen ini. Untuk lembar latihan, seperti yang dipraktekkan dalam video ini, sahabat dapat mengunduhnya di link deskripsi. Terima kasih sudah subscribe, semoga video ini bermanfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.